kelompok 10 akan mempresentasikan tentang tree search and AVL. Dari kami, yang pertama Pradista Edo, yang kedua Syahudin, dan yang ketiga adalah Ulfia Nur Aziza. Lanjut saja. Binary search tree adalah struktur data yang mengadopsi konsep binary tree. Namun terdapat aturan bahwa setiap klik node sebelah kiri selalu lebih kecil nilainya daripada root node. Begitu pula sebaliknya, setiap child node sebelah kanan selalu lebih besar nilainya daripada root node. Jadi ini root node, yang sebelah kiri itu pasti lebih kecil, harus lebih kecil daripada rootnya, dan yang sebelah kanan itu harus lebih besar daripada rootnya. Begitupun di bawahnya, ya di bawahnya terus sampai ke leaf atau daunnya. Langsung saja, kenapa harus membedakan kiri dan kanan sesuai besar nilainya? Tujuannya untuk memberikan efisiensi terhadap proses searching. Kalau struktur data tree sudah tersusun rapi sesuai aturan mainnya, proses search akan lebih cepat. Berikut adalah aturan main binary search tree. Yang pertama, setiap child node sebelah kiri harus lebih kecil nilainya daripada root nodenya. Yang kedua, setiap child node sebelah kanan harus lebih besar nilainya daripada root nodenya. Ya, mohon maaf sebelumnya ada suara ayam berkokok. Lanjut saja. 3 jenis cara untuk melakukan penelusuran data traversal pada BST. Yang pertama adalah pre-order, yaitu print data lalu telusuri ke kiri lalu telusur ke kanan. Yang kedua adalah in order. Cara pertama adalah telusur ke kiri lalu print data lalu telusur ke kanan. Dan yang ketiga adalah post order. Langkah pertamanya adalah telusur ke kiri, telusur ke kanan, dan print data. Lanjut saja. Di sini ada kodenya, bisa kita lihat. Ya, next, langsung saja. Ya, sekarang ke AVL. AVL tree adalah high balance one tree, lebih tepatnya BST yang beda fungsi left subtree dan right subtree. Pada setiap node tidak lebih dari satu level. Dilihat dari bentuknya, maka pohon pada gambar 1 atau A dan B adalah AVL tree, sedangkan C bukan AVL tree karena node B mempunyai selisih left subtree dan right subtree sebanyak 2 level. Jadi seperti ini. A dikatakan AVL karena memiliki perbedaan hanya 1 di sini. Hanya mempunyai selisih 1 level. Nah, ini B tidak mempunyai anak lagi, tapi C mempunyai anak. Ini selisihnya hanya 1 level di sini. Ini juga. Nah, sedangkan yang B itu selisihnya 2 level. Nah, ini 1 level, ini 2 level, ya kan? Ini 1, ini 2. Nah, dikatakan ini adalah AVL karena tidak mempunyai selisih lebih dari 1. Dan ini bukan AVL karena mempunyai selisih 2 level, 1, 2. Ini AVL karena mempunyai selisih, ya. Ini mempunyai selisih hanya 1. Bahkan ini tidak mempunyai selisih, ya. Dan ini mempunyai selisih 1. Ya, langsung lanjut saja. Penambahan node ke AVL mirip penambahan node pada BST. Penelusuran mulai dari root apabila nilai node yang mau ditambahkan lebih kecil daripada nilai node berbanding, maka penelusuran pindah ke anak sebelah kiri. Apabila nilai node yang mau ditambahkan lebih besar daripada nilai node berbanding, maka penelusuran pindah ke node sebelah kanan. Setelah node baru dikaitkan pada pohon, dilakukan pemeriksaan apakah selisih tinggi pada setiap node tidak lebih dari 1 level. Apabila selisih tinggi lebih dari 1 level, maka dilakukan pembenahan dengan algoritma single relation atau double relation rotation maksud saya. Langsung, pada setiap node AVL tree pada gambar 2 dilengkapi tanda keseimbangan tinggi
atau Higgs balance. Tanda sama dengan menyatakan left subtree dan right tree dari node ini mempunyai Higgs yang sama. Tanda min menyatakan left subtree dari node ini mempunyai Higgs lebih besar dari right subtree-nya. Node yang mempunyai Higgs balance min disebut tail left. Tanda plus menyatakan right subtree dari node ini mempunyai Higgs lebih besar daripada left subtree-nya. Node yang mempunyai Higgs balance plus disebut tail right. Terhadap AVL3 pada gambar mohon maaf sebelumnya. Terhadap AVL3 pada gambar 2 akan ditambahkan node dengan nilai kunci 60. Di sini bisa dilihat contohnya. Penelusuran dimulai dari root node 40 dan node 50. Jalur ini disebut search path. Node baru dengan nilai kunci 60 akan ditambahkan sebagai right child dari node 50. Penambahan node baru ini menyebabkan pohon tidak lagi bersifat IVL karena node 20 mempunyai selisih Higgs 2 pada right subtree. Ya, lanjut saja. Pivot node adalah node pada search path yang keseimbangannya tail left atau tail right dan paling dekat ke posisi node baru yang akan ditambahkan. Pada AVL 3, gambar 2 pivot node adalah node dengan nilai kunci 20. Pada gambar 3 akan ditambahkan node baru dengan nilai kunci 15, maka yang menjadi pivot node adalah node dengan nilai kunci 20. Pada gambar 3 akan ditambahkan node baru dengan nilai kunci 25, maka yang menjadi pivot node adalah node dengan nilai kunci 30. Pada gambar 3 tidak ada pivot node karena semua node dalam keadaan seimbang. Lanjut, berpindah ke single rotation. Single rotation dilakukan bila kondisi IVL3 waktu akan ditambahkan node baru dan posisi node baru seperti pada gambar 5. T1, T2, dan T3 adalah subtree yang urutannya harus seperti demikian, serta Higgs-nya harus sama atau lebih besar sama dengan 0. Hal ini juga berlaku untuk IVL3 yang merupakan citra cermin atau mirror image. Lanjut, yang terakhir ada double rotation. Double rotation dilakukan bila kondisi IVL3 waktu akan ditambahkan node baru dan posisi node baru seperti pada gambar 10. T1, T2, T3, dan T4 adalah subtree yang urutannya harus seperti demikian. Tinggi subtree T1 harus sama dengan T4 atau lebih besar daripada 0. Tinggi subtree T2 harus sama dengan T3 atau lebih besar sama dengan 0. Node yang ditambahkan akan menjadi child dari subtree T2 dan T3 atau maksudnya. Hal ini juga berlaku untuk AVL3 yang merupakan citra cermin atau mirror image. Ya, mungkin hanya seperti ini yang bisa saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.